Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini master-master hebat dan teman-teman hebat yang telah berkenan menyempatkan waktu dan meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana harusnya kemarin ya, cuma karena ada halangan dadakan, jadi saya mohon maaf kita pindah di hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini, tinggal nunggu Nadira yang bentar lagi gabung. Tapi karena sudah ngumpul semua, nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja. Ini pengantar pembukaan, terus nanti perkenalan tentang Duta Literasi Anti Korupsi dari saya, programnya seperti apa sudah saya buatkan. Terus nanti teman-teman master-master sekalian juga sudah tinggal menjalankan, insya Allah. Untuk dasar kegiatan kita, kemarin ada beberapa diskusi. Awalnya ada pilihan mau dibentuk komunitas tersendiri di luar Radio Institute atau di bawah Radio Institute. Tapi hasil diskusi dengan teman-teman founder dan teman-teman penasehat, mengingat Radio Institute sudah memiliki nama dan koneksivitas yang lumayan, jadi program Duta Literasi Anti Korupsi ini untuk memudahkan menjalankan di bawah Radio Institute saja. Jadi program kerjanya di bawah Radio Institute dengan Ketua Radio Institute sebagai pengawas program. Jadi ini nambah semangat nih buat Cindy dan tim. Ya. Malam ini saya sengaja pakai rompi penyuluh anti korupsi ini mungkin buat Cindy dan Nadira serta Valeri gitu ya yang belum familiar dengan penyuluh anti korupsi. Jadi penyuluh anti korupsi itu identitasnya adalah rompi biru ini yang saya pakai pada malam hari ini. Sengaja ini saya kenakan karena program ini merupakan apa namanya tindak lanjut dari program-program penyuluhan yang Radio Institute laksanakan gitu ya. Jadi Duta Literasi Anti Korupsi ini fokus untuk menyebarluaskan nilai-nilai anti korupsi dan semangat perjuangan melawan korupsi di masyarakat. Karena program Duta Literasi Anti Korupsi ini berada di bawah Radio Institute, jadi surat penunjukan panitianya atau pengurusnya atau penyelenggaranya itu dari Radio Institute. Kemarin sudah diterbitkan surat keputusan nomor 3 garis miring Rain garis miring Eskep garis miring 9 Romawi 2024 tentang penetapan penyelenggara Duta Literasi Anti Korupsi Radio Institute dan program Duta Literasi Anti Korupsi Radio Institute Angkatan 1 tahun 2024. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Salah satunya adalah musyawarah yang dilakukan oleh founder, penasehat, dan tim yang kemarin saya sampaikan di grup ya. Baiknya ada di mana nih, di luar Radio Institute atau di Radio Institute, dan putusannya di bawah Radio Institute. Terus juga ada musyawarah co-founder dan Dewan Penasehat tanggal 4 September 2025 kemarin, dan semua sepakat ya sudah Bang, di bawah Radio Institute aja untuk memudahkan pergerakan, pengenalan, dan lain sebagainya. Itu saran dari teman-teman founder, co-founder, dan Dewan Penasehat. Yang malam hari ini sepertinya mereka berhalangan hadir. Memutuskan menetapkan yang pertama keputusan founder Radio Institute tentang penetapan penyelenggara Duta Literasi Anti Korupsi Radio Institute dan program Duta Literasi Anti Korupsi Radio Institute Angkatan 1 tahun 2024. Kesatu, menetapkan logo. Nah, ini logonya ini kemarin sudah disepakati bersama oleh founder dan co-founder. Nanti teman-teman bisa baca
Jadi di balik logo ini nggak sembarangan bikin logo ya, seperti logo Raharjo Institute yang ada saat ini juga itu ada filosofinya. Mungkin kalau teman-teman ada yang baca ADART-nya, di ADART Raharjo Institute itu ada filosofi logo Raharjo Institute itu apa sih gitu. Nah, termasuk ini Duta Literasi Anti Korupsi ini juga ada filosofinya. Ini kebetulan kemarin yang bikin Master Sahrul, Mas Sahrul berdasarkan kesepakatan bersama. Ini lambangnya, lambang Duta Literasi Anti Korupsi, karena di bawah Raharjo Institute, maka di center bawahnya ada logo Raharjo Institute-nya. Ya, ini ada. Kenapa sih Raharjo Institute background-nya apa, Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institute ini background-nya putih, ini ada penjelasannya. Terus apa arti buku berwarna gelapnya, itu ada penjelasannya. Terus ada dua orang yang lagi coba menggapai bintang itu ya. Itu orang tuh bukan titik sama apa namanya garis doang, tapi itu sebenarnya orang gitu ya. Orang yang lagi mau mengambil bintang gitu. Itu ada artinya. Terus tulisan Duta Literasi juga warnanya gelap, itu ada artinya. Terus tulisan anti korupsinya warnanya merah juga ada artinya, yang ini ditekankan ya, berarti penekanan. Merah itu simbol penekanan, simbol semangat, simbol marah dan lain sebagainya gitu terkait dengan anti korupsi gitu. Terus ada logo Raharjo Institute-nya di bawahnya tadi ya, saya sampaikan karena ini berada di bawah Raharjo Institute gitu ya. Terus keseluruhan ini adalah melambangkan logo Duta Literasi Anti Korupsi, yang mana ini menggambarkan upaya kolektif dan berkelanjutan. Jadi harapan saya ini kolektif dan berkelanjutan ya, tidak hanya di angkatan pertama, tapi juga angkatan-angkatan selanjutnya. Dalam rangka mendidik dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melawan korupsi melalui pendidikan yang bermutu dan bermakna, ya. Dalam hal ini ya tentunya literasi. Yang kedua, mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai penyelenggara program Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1. Ini tetap berada di bawah Dewan Pendiri dan Penasihat. Terus pengawas programnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, Ketua Raharjo Institute gitu ya, karena ini di apa namanya di bawah Raharjo Institute di program berjalan. Terus keempat, master-master dan teman-teman yang kemarin sudah mengumpulkan apa KK singkat ya, kurang lebih tor singkat tentang bagaimana sih program Duta Literasi Anti Korupsi yang ideal gitu. Saya juga kemarin tuh mencari-cari gambar, makanya agak lama gitu ya. Mencari-cari pola, gimana nih polanya yang pas. Saya juga koordinasi sama Cindy, koordinasi sama Fahmi, koordinasi sama teman-teman yang lain yang familiar dengan program Duta gitu ya. Karena makin kesini nih makin banyak nih program-program Duta, dan kenapa enggak Raharjo Institute buat ngambil itu gitu. Makanya kemarin agak lama, dan saya juga minta masukan dari teman-teman kemarin yang sharing di grup. Ada teman-teman yang berempat ini, Master Nurlaili, Master Hastuti, Nadira, dan Valeri. Nah, ini saya terima kasih banyak. Udah Isya ya, Master ya? Azan ya di sana ya? Di Iya, Master Solo. Hastuti. Monggo kalau mau sholat dulu, nyambi sholat nggak apa-apa, Master. Oh Ini iya, apa namanya, saya pembukaan dan penjelasan dulu. iya enggak. Penyelenggara program di bawah pengawasan Ketua Raharjo Institute, Pak Cindy Andika Fiona, dari apa namanya hasil kemarin TOR dan KAK singkat yang kurang lebih sudah di rank sama penasehat dan founder Radio Institute, maka ditetapkan program Duta Literasi Anti Korupsi ini untuk Master Nurhairi Ramli sebagai direktur programnya, Master Sri Hastuti Lastiawati sebagai manajer programnya, Nadira Griselda Ozora sebagai sekretaris programnya, dan Valeria Putri sebagai humas dan multimedia program. Ini bukan siapa yang berbuat apa sebenarnya, tapi ini adalah lebih kepada kerja-kerja kolektif dan kerja bersama gitu untuk mewujudkan satu program duta yang mudah-mudahan ini jadi pionir. Saya rasa
monggo nanti coba kita cross check ke Cindy ya di diskusi nanti. Saya rasa baru ini satu-satunya duta yang mengambil peran dalam dunia anti korupsi. Mungkin bisa dicek ke berbagai komunitas yang ada di luar sana. Belum pernah saya dengar ada duta terkait dengan anti korupsi, kecuali itu yang mengadakan secara resmi di KPK atau mungkin di pemerintah-pemerintah provinsi gitu ya. Tapi kalau untuk komunitas itu saya rasa belum ada karena saya belum lihat, dan mudah-mudahan Radio Institut ini jadi pionir penyelenggaraan program Duta Literasi Anti Korupsi gitu ya. Nah, terus karena program Duta Literasi Anti Korupsi ini berlakunya 6 bulan gitu ya, nanti programnya kurang lebih 6 bulan. Maka surat keputusan ini berlaku sejak kemarin diterbitkan tanggal 7 September sampai dengan tanggal 10 Mei 2025. Dan nanti di akhir Master Nurlaili dan tim diharapkan dapat membuat laporan singkat terkait dengan pelaksanaan program yang sudah dilakukan. Ini ditandatangani oleh saya mewakili founder Radio Institut tanggal 7 September 2024. Nah, bagi Master Nurlaili dan Master Sri Hastuti yang notabene-nya adalah penyuluh anti korupsi, aku nggak tahu nih Master Nurlaili dan Master Hastuti ini terakhir Master Sri Hastuti kemarin naik jenjang ke muda ya. Naik ke muda, terus Master Nurlaili juga kayaknya di jenjang muda. Nanti mungkin kalau udah selesai sholat bisa bergabung. Dan ini bisa digunakan sebagai salah satu portofolio bagi nanti Master Astuti dan Master Nurlaili yang ingin melanjutkan ke jenjang madya. Jadi nanti laporan itu bisa digunakan sebagai portofolio untuk di jenjang madya. Ya, mudah-mudahan aja ini semua berjalan dengan baik dan lancar ya. Ini terkait dengan SK pembentukan penyelenggaranya. Selanjutnya saya coba share terkait dengan programnya. Programnya seperti apa sih gitu ya. Oke, ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan sini? Kelihatan, Master. Oke, baik. Programnya ini sudah saya buat sedetail mungkin ya, biar nanti Master Nurlaili, Master Astuti, terus Nadira dan Valerie juga bisa menjalankannya dengan gampang, dengan mudah, tinggal ngejalanin aja. Karena semua programnya sudah saya buat, termasuk kapan dan berbuat apanya sudah saya ada tuliskan di jadwal gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini, program Duta Literasi Anti Korupsi ini berangkat dari sebuah keresahan, yang mana keresahan ini setidaknya saya yang mengalami, atau mungkin kalau ditanya ke masing-masing teman-teman yang ada di Radio Institut misalkan, mungkin mengalami keresahan yang sama juga gitu, melihat belakangan ini kok korupsi makin menjadi-jadi gitu, bahkan itu dicontohkan oleh pimpinan-pimpinan di negara ini gitu. Itu yang membuat kita miris gitu ya. Makanya setidaknya Radio Institut berbuat gitu, walaupun nanti kita nggak tahu bisa merubah atau tidak, bisa mewarnai atau tidak, bisa menyebarluaskan virus anti korupsi atau tidak, tapi setidaknya kita sudah berbuat, melakukan upaya untuk penyebarluasan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan masyarakat gitu ya. Saya teringat cerita ketika Nabi Ibrahim dibakar ya. Mungkin teman-teman semua pernah dengar ceritanya. Ada burung pipit yang mematukan air terus menyiramkan
air yang ada di patuknya ke dalam api gitu, bolak-balik dari sumur nyiramin ke api, bolak-balik dari sumur nyiramin ke api. Cuma dengan bermodalkan paruhnya yang sekecil itu gitu. Dan apa yang dia lakukan itu diketawain sama burung gagak. Kata burung gagaknya bilang gini, Pit, ngapain kamu mematuk-matukan paruh kamu ke ngambil air sekecil itu untuk memadamkan api yang sebesar itu? Terus kata burung gagak itu, apa kamu nggak konyol? Kan nggak bakal bisa kamu memadamkan api itu. Emang kamu bisa memadamkan api itu dengan air yang sekecil itu? Gitu. Terus burung pipit cuma menjawab gini, memang sih nggak bisa memadamkan api yang sebegitu besar dengan menyiramkan air dari paruhku, tapi setidaknya ketika aku mati nanti, aku sudah lepas dan sudah sudah pernah berbuat gitu ya, sudah menyatakan sikapku untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal itu gitu. Nah ini juga yang kita lakukan, setidaknya kita pernah berbuat, pernah melakukan sesuatu, apa itu efeknya ke depan ya kita jalanin aja bersama gitu ya. Ini pendahuluannya kurang lebih seperti itu gitu ya. Program Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1 ini saya beri nama, ini Angkatan Kejujuran. Angkatan 1 ini Angkatan Kejujuran, karena harapannya nanti tidak hanya ada di Angkatan 1 saja, tapi juga seterusnya berkelanjutan gitu ya. Setidaknya ada 9 angkatan yang sudah tergambar di otak saya nih. 9 angkatan ini berdasarkan nilai-nilai anti korupsi ini. Kalau yang udah jadi penyuluh anti korupsi atau yang kemarin mengerjakan e-learning ACLC itu pasti tahu. Kita KPK itu menerbitkan 9 nilai anti korupsi ya. Akronimnya Jumat Bersepeda Kakak, jujur, mandiri, adil dan lain sebagainya gitu sampai 9. Nah, ini angkatan pertama kita mulai dari jujur, angkatan kejujuran. Nanti angkatan kedua Jumat berarti mandiri, angkatan kemandirian gitu. Terus angkatan ketiga adil, angkatan keadilan gitu. Dan seterusnya sampai 9 angkatan. Harapan saya sih seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa berjalan istiqomah dan konsisten. Terus selanjutnya yang kedua ini tadi dimasukkan lagi terkait filosofi dan logo. Ini nanti bisa disebarluaskan juga nanti ke calon-calon peserta dan orang-orang yang ikut program Duta Literasi Anti Korupsi ini ya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, visi. Visinya adalah melahirkan Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1, Angkatan Kejujuran tahun 2004 yang dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan semangat perjuangan melawan korupsi di masyarakat sekitar. Terus yang keempat, misinya adalah yang pertama menyebarluaskan semangat perjuangan melawan korupsi di masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan anti korupsi, terutama bagi generasi muda nih, karena goalnya ini adalah generasi-generasi muda nih. Terus yang ketiga, mendorong inovasi dalam pendidikan dan kampanye anti korupsi. Jadi ini kita inovasi ya, nggak monoton yang itu aja gitu. Mungkin ini program baru, program duta gitu yang mungkin kalau ditanya di penyuluh-penyuluh yang ada, mungkin juga mereka apa sih duta literasi anti korupsi gitu. Terus yang keempat fokusnya pada pendidikan dan kampanye anti korupsi. Yang kelima memberikan informasi seputar perkembangan pendidikan anti korupsi yang akurat dan terpercaya. Tujuannya yang kelima sebagai wadah bagi para generasi muda, harapannya sih bisa gabung semua dari 38 provinsi. Bagaimana caranya bagaimana nanti kita diskusikan ya. Ini udah banyak orang-orang yang berpengalaman di bidang ini, ada Cindy, ada Nadira gitu ya, yang gabung di Duta juga. Nanti harapan saya sih bisa sharing terkait dengan bagaimana sih kita buat ngejalanin ini biar bisa pesertanya itu kalau bisa dari setiap provinsi gitu. Nanti saya juga ingin belajar juga sama Cindy dan Nadira nih, gimana caranya kira-kira biar kita bisa menjalankan ini. Terus yang keenam, ada program kerjanya yang bagi dua. Yang A ini program pendidikan,
Nanti calon-calon peserta ini kita berikan pelatihan dulu di awal gitu ya, sebelum nanti. Jadi modelnya kita seleksi ya nanti. Nanti ada rundown-nya di bawah. Nah, pada saat proses seleksi ini, ibaratnya training center lah gitu ya. Sebelum finalisasi itu ada training center dulu. Jadi tidak hanya finalis yang diberikan pelatihan, tapi juga peserta ini yang diberikan pelatihan gitu ya. Pelatihannya yang pertama tentunya pendalaman materi anti korupsi, karena kita kan duta literasi anti korupsi. Terus yang kedua, pelatihan public speaking. Bagaimana sih public speaking yang baik dan benar gitu. Nanti kita juga belajar sama-sama. Saya juga pun lagi belajar untuk terus mengupgrade pengetahuan terkait dan keterampilan terkait public speaking gitu ya. Nanti insya Allah menghadirkan pelatih public speaking yang dari jaringan-jaringan kita juga, jaringan-jaringan kami juga. Insya Allah kalau untuk biaya ini aman gitu ya. Terus juga pendalaman materi anti korupsi kalau untuk biaya ini aman. Nanti bisa dari luar ataupun nanti master saya atau master Hastuti atau master Nurleli yang bisa mengisi materi ini, nanti bisa kita atur di depan siapa yang akan mengisi. Kalaupun nanti kita nggak bisa panggil penyuluh yang dari luar gitu ya untuk kolaborasi bersama. Terus yang ketiga, peserta diberikan pelatihan peningkatan keterampilan dalam memfasilitasi sesi leadership, kolaborasi, dan integritas dengan model game-based learning. Nah, ini model game-based learning ini punyanya dari in-game, Master Tony, Muflifa Toniawan, dan Master Manggazali, yang besok minggu depan ya, itu ada jadwal di pelatihan Rain ya, Cindy ya, tanggal 21 kalau nggak salah. Benar, Master. Ya, itu model metode game-based learning ini dari perusahaan in-game yang mereka fasilitasi, dan walaupun judulnya perusahaan, tapi sepertinya pelatihan-pelatihan yang diberikan nggak ada yang berbayar gitu, karena memang niatnya untuk kampanye anti korupsi, kecuali pelatihan itu diberikan ke perusahaan-perusahaan yang profesional gitu ya. Terus selanjutnya program literasi. Nah, ini seperti pada literasi pada umumnya gitu ya, ada diskusi live Instagram, kegiatan lainnya, konten-konten gitu ya, postingan-postingan, dan juga ada program kerja individu untuk menyambangi sekolah-sekolah atau instansi-instansi yang ada di sekitar gitu ya, untuk menyebarluaskan anti korupsi ke lingkungannya masing-masing. Terus diwajibkan juga membuat laporan kegiatan ya. Nanti mereka duta terpilih ada pembuatan laporan kegiatan, dan nanti untuk mendapatkan benefit dari program ini mereka wajib membuat 3 hal ini: laporan kegiatan, membuat video ajakan, dan mengisi fakta integritas dan komitmen program pendidikan literasi anti korupsi. Jadi program ini free ya. Kalau kemarin beberapa komunitas yang saya benchmark itu ada yang berbayar, dan berbayarnya itu sebenarnya sebagai komitmen fee gitu ya bagi menjalankan program, tapi sebisa mungkin di sini kita gratiskan. Nanti benefit-benefit itu insya Allah saya yang mengadakan gitu ya. Mereka cukup nanti mengisi fakta integritas dan komitmen, ditandatangani di atas materai. Sekarang kan sudah ada materai elektronik ya. Nanti cukup ditandatangani di atas materai menggunakan materai elektronik. Nanti konsepnya gimana kita diskusikan bersama, konsep fakta integritas dan komitmen programnya. Nah, ini benefit pesertanya ya sama lah seperti benefit pada umumnya gitu ya. Benefit duta pada umumnya nanti ada piagam, terus ada penghargaan yang cetak, selempang gitu ya. Tapi kalau untuk yang cetak-cetak dan selempang ini hanya untuk finalis. Jadi ada putra dan ada putri nanti. Duta Literasi Anti Korupsi Angkatan 1, nanti ujungnya itu hanya ada 2, putra dan putri gitu ya. Yang lulus tahapan-tahapan seleksinya nanti kita ambil 2. Ini baterai saya karena udah mau lowbat nih, saya juga nggak bawa charger, jadi
saya cepetin ya. Nanti kita diskusikannya kalau misalkan ada yang kurang dan lain sebagainya bisa nanya di grup, kita bisa diskusi di grup. Nah, ini persyaratan pada umumnya sama, nanti teman-teman bisa baca nih detailnya. Target kita karena generasi muda, jadi dari 13 tahun sampai dengan 30 tahun gitu ya, nanti ada pengisi formulir online dan lain sebagainya gitu ya. Ya, ini syarat-syarat formil lah, sebagaimana duta-duta yang lainnya sama lah ini. Untuk akun Instagramnya, selain wajib memfollow akun Instagram Raharjo Institute, juga wajib memfollow akun Instagram Drakor Rain. Ini sudah kemarin sudah dibuat, alhamdulillah sudah tayang program Instagramnya. Tinggal nanti kita cari followersnya. Untuk Instagram Drakor Rain ini dibuat dan dipegang oleh Master Sahrul ya, sebagai co-founder Rain. Terus ini wajib membuat video perkenalan diri dan lain sebagainya. Ini bisa bisa ditampilkan nanti di poster pembuatan posternya. Terus ada nanti kalau bisa dibuatkan link KTR ini Drakoren 2024 yang mana nanti isinya di sini ada buku panduan ini, nanti kita buatkan versi PDF-nya, terus Twibbon-nya, posternya, dan caption-nya, ketentuan-ketentuan lain di link KTR ini ya. Ini PR nih, nanti kita buatkan, tim yang buatkan. Terus ini jadwal seleksinya teman-teman, sebisa mungkin besok kita sudah bisa publish untuk pendaftarannya tanggal 10 sampai dengan 30 September gitu. Terus seleksinya nanti 1 Oktober kita seleksi berkas dulu. Terus pengumuman tahap satunya tanggal 2 Oktober. Setelah pengumuman tahap 1 ini semua yang memenuhi syarat berkas itu kita terima aja karena ini bisa mungkin sebanyak mungkin gitu selama berkasnya memenuhi syarat. Terus pengumpulan video selanjutnya setelah tahap 1 selesai, selanjutnya pengumpulan video perkenalan diri, ini ya perkenalan diri, terus motivasi dan lain sebagainya dengan menggunakan logo Raharjo Institute dan logo Duta Literasi Anti Korupsi. Serta kalau misalkan mereka dari masing-masing provinsi menggunakan logo provinsi masing-masing. Jadi di tengah-tengah video mereka di atas itu, di center tengah-tengah itu ada 3 logo itu. Nah, itu waktunya sampai dengan 10 Oktober. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 10 Oktober dikumpulkan maksimal. Selanjutnya kita seleksi video tersebut. Kita seleksi karena itu video agak lama seleksinya, jadi 10 sampai dengan 15 Oktober. Terus 15 Oktobernya kita umumkan yang lolos seleksi pertama nih siapa di tanggal 15 Oktober. Nah, dari nanti yang lulus seleksi di 15 Oktober ini kita adakan seleksi lagi untuk mengerjakan e-learning anti korupsi seperti yang teman-teman kerjakan kemarin ya. Kemarin kan pengurus Raharjo Institute sudah mengerjakan semua ya, alhamdulillah, dan terima kasih buat itu jadi tambah wawasan buat teman-teman semua. Dan ini juga kita wajibkan buat mereka. Mereka wajib mengisi sampai dengan dapat sertifikat e-learning ACLC ya, seperti yang kemarin dari tanggal 15 sampai tanggal 25 Oktober. Terus selanjutnya di tanggal 26-nya kita pengumuman seleksi tahap 3. Ya nanti yang berhasil, ini kan mulai effort nih, mulai pasti males nih, waduh kok ribet gitu ya. Kok sampai ngerjain kayak gini ya, karena emang ini adalah core-nya, ini bidang ilmunya, ilmu anti korupsi, dan dapetinnya ya di e-learning tersebut gitu ya. Nanti tanggal 26 kita pengumuman, nah setelah itu baru nanti ada ini ada yang lupa di sini, seharusnya setelah e-learning ini juga ada pelatihan. Ada pelatihannya di sini, lupa saya tulis. Di sini nih harusnya ada pelatihan juga nih di antara tanggal 15 sampai dengan 25 Oktober. Kita berikan pelatihan.
pelatihan yang tadi ya, pelatihan pendalaman materi anti korupsi, pelatihan public speaking, dan pelatihan game based learning. Ini dari tanggal 15 sampai dengan 25 Oktober. Nanti yang lulus di akhir yang ngikutin semua rangkaian pelatihan, yang mengerjakan e-learning sampai dengan dapat e-sertifikat, nanti kita berikan, kita umumkan ke tahap selanjutnya gitu ya. Karena ini mereka di sini mulai effort. Nah, tahap selanjutnya setelah diumumkan kelulusannya, baru ada wawancara singkat dan tes singkat lah gitu ya. Itu nanti tanggal 27 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Setelah itu kita pengumuman final nih, pengumuman tahap final. Nah, di final ini kita hanya menyaring dua, satu putra dan satu putri ya. Jadi tanggal 1 Oktober ini kita pengumuman final, kita pilih, kita seleksi satu putra dan satu putri untuk menjadi Duta Literasi Anti Korupsi Raharjo Institute Angkatan Pertama. Setelah mereka terpilih, mengisi fakta integritas yang tentunya dengan matre ya. Matre sekarang kan udah ada e-matre gitu ya. Jadi pakai e-matre serta komitmen program pendidikan literasi anti korupsi. Nah, setelah mereka mengisi dan mengumpulkan fakta integritas serta komitmen program, baru nanti kita kirimkan benefitnya, sertifikat, selempang duta, terus benefit lainnya ke domisili masing-masing, satu putra, satu putri tadi gitu ya. Itu pengirimannya di tanggal 11 sampai dengan 8 Desember. Nah, baru nanti kita menggunakan momen Hari Anti Korupsi Dunia di tanggal 9 Desember 2024 untuk pelantikan dan seremoni Duta Literasi Anti Korupsi. Jadi mereka, si satu putra satu putri ini kita sahkan, kita lantik sebagai Duta Literasi Anti Korupsi. Nah, setelah mereka dilantik, mereka wajib melaksanakan komitmen program. Jadi kan tadi mereka udah tanda tangan nih, fakta integritas dan komitmen program. Nah, komitmen program itu wajib mereka laksanakan. Waktunya panjang, program-programnya nanti bisa dibuat apa-apa aja silahkan. Waktunya panjang, dari tanggal 4 November, dari tanggal 9 berarti, dari tanggal 9 Desember sampai 4 Mei. Ini kemarin belum diedit nih. 9, 10 deh berarti ya kan, pelantikannya tanggal 9, melaksanakan programnya tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 4 Mei 2025. Terus setelah selesai mereka wajib membuat laporan program-program apa aja yang telah mereka laksanakan. Laporannya dikumpulkan di Direktur Program ke Master Nurleli di tanggal 9 Mei 2025 maksimal. Nah, kurang lebih itu teman-teman programnya, teman-teman nanti tinggal menjalankan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, monggo silahkan. Terutama ini saya butuh input dari teman-teman yang akan menjalankan. Nih ada Master Nurlaili, apakah sudah bergabung? Master Sri apakah sudah bergabung kembali? Terus di sini ada Nadira, ada Cindy, dan ada Valeri yang masih di jalan. Monggo, silakan masukannya. Ini Baik, baru bergabung ya, baru bergabung. Ini tadi untuk tugas yang manajer itu belum tahu saya tadi. Ya, Apakah sudah disinggung ya? ya, jadi ada di awal tadi ada direktur program, manajer program, terus sekretaris program, dan humas dan media publikasi program gitu ya. Jadi kurang lebih manajer program adalah membantu direktur program dalam melaksanakan program-program ini, Master. Jadi buat ngelit teman-teman nih, ada sekretaris program, ada humas program gitu, buat pembuatan poster, terus kerjasama dengan komunitas lain, nyari peserta dan lain sebagainya. Ya, nanti sambil berjalan. Ya. Kurang lebih itu, Master. Jadi nanti kolaborasi lah dua penyuluh hebat ini, Master Nurlaili dan Master Hastuti. Mudah-mudahan ini bisa
Master Nurlaili ini yang hebat nih. Yang dari Enggak, Solo Master. itu biasa-biasa saja. Enggak, Master. Pro- Sama-sama belajar. Programnya keren-keren nih. Dan yang paling penting, Master Nurlaili sama Master Astuti ini muda atau Madya penyuluhnya? Saya muda. Mudah, Master. Oh, muda. Nah, Muda aja kan baru aja saya. ya, jangan Baru lupa aja nanti kemarin. program ini dijadikan portofolio dan bisa untuk naik jenjang ke Madya. Oh, portofolio yang mana, Master? Ini laporan program. Jadi ini kan kita melaksanakan program nih, program Oh. komunitas. Nah, itu nanti Oh, setelah selesai kan ada pembuatan laporan. Nah, laporan itu yang bisa dijadikan portofolio untuk jenjang Madya. oh, laporan dari peserta itu ya? Ya, laporan itu. Oh, iya, iya. Mister Nurlaili mungkin sudah madya mungkin atau utama ya? Belum, Master. Masih muda. Sama saya naik jenjang muda aja belum lama. Iya. Gimana Master Master Suci, Nurlaili? Ada Master insert? Suci, Ya, izin saya tanya. Jadi program kita ini bertahap ya, Master ya, kita lakukan. Karena tadi saya dengar penjelasan tentang setelah di pendaftaran nanti mereka ikut buat video segala macam gitu ya, Master, sampai terpilihlah duta gitu, Master. ya. Nah, dan ini terbuka untuk umum gitu ya, Master ya, untuk mahasiswa dan juga karena usia sampai 30 berarti kan umum ya, Master ya. Ya, betul, ini di atas persyaratan umum. Siapa saja Iya, boleh ikut. iya. Jadi ini nanti, Master, gimana ya cara memudahkan biar kita seperti tadi Master Sri Hastuti sampaikan tugas saya apa gitu kan. Nah, apakah mungkin ada tidak Master secara tertulis, karena saya masih ngambang juga nih Master, tugas masing-masing itu Master, mulai dari perekrutan atau bagaimana, itu gimana Master? Apakah kita sama-sama merekrut, atau memang ada masing-masing, eh, atau seperti tadi Master Sri bilang hanya sebagai manajer mengatur atau bagaimana tuh Master? Karena terus terang saya masih bingung atau karena mungkin belum terlalu paham saya untuk kegiatan seperti ini Master. Mohon arahan. Ya, baik Master. Terima kasih Master untuk responnya. Jadi yang pertama tadi peserta kita buka seluas-luasnya dengan tadi batasan usia dari 13 sampai dengan 30 tahun. Terus untuk siapa berbuat apa, sebenarnya ini kita kerja bersama ya dan kerjasama dalam menyelenggarakan program ini. Fungsinya nanti Master Nurlaili ngelit teman-teman nih, ngelit tim yang ada di bawahnya terkait ini kan rundown sudah kita buatkan, jadwal sudah kita buatkan. Berarti nanti Master tinggal menjalankan gitu ya. Kayak misalkan ada Valerie sebagai humas dan multimedia. Berarti besok kan waktu pendaftaran di sini dari tanggal 10 sampai dengan 30 September. Nah, berarti besok sudah mulai harus dibuat posternya gitu ya. Posternya dibuat, terus nanti dipublish, ditayangin, terus juga link RTE-nya dibuat, di-share, nah terus disebarkan ke seluas-luasnya. Nanti juga mungkin bisa dibantu sama Cindy yang punya jaringan komunitas di luar gitu ya. Dan mungkin juga Master ada jaringan rekan-rekan mahasiswa dan lain sebagainya, itu bisa disebar. Nah, proses penyebaran poster dan link pendaftaran ini itu tanggal 10 sampai dengan 30 September. Kita punya waktu yang cukup panjang. Nanti yang di awal sih sebenarnya yang butuh effort itu buat poster, buat link RT ini, yang saya merah ini sama link pendaftaran nanti. Di dalam sini ada link pendaftaran. Mungkin nanti Cindy bisa dipandu ya, bisa didampingin Master Nurlaili. Ini kan di sini ada yang sudah expert di bidang duta-duta ini, Master. Ini ada Cindy, ini expertise
di bidang Masih duta. belajar. Kebetulan Cindy juga manajer di Duta Pendidikan Indonesia ya. Nah, yang bikin program di Duta Pendidikan Indonesia ini juga Cindy juga. Jadi nanti kita kerjasama bareng-bareng, Master. Nanti juga saya ingatkan apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan di grup gitu ya. Untuk yang pertama ini tadi Master 3. Yang pertama bikin poster, terus yang kedua bikin link RT ini sama link pendaftaran. Tuh. Baik, Dan Master. kita tayangkan, kita sebarkan seluas-luasnya. Iya, baik, Master, siap. Dan mungkin yang Master tayangkan ini bisa nanti di-share juga, Master, di grup, agar bisa menjadi panduan juga bagi kami saling mengingatkan dengan teman-teman untuk pelaksanaan kegiatannya, Master. Siap. Mohon izin, saya masih kurang sehat juga. Ini masih. Iya, baru keluar dari rumah sakit, Master Nurleli ya kemarin. Kita Iya, doakan Master. mudah-mudahan cepat pulih. Amin. Terima kasih. Jadi nanti saya share lagi di grup. Nanti saya bikinin tabel Excel-nya deh, biar lebih terlihat rundown kegiatannya ya. Iya. Jadi Terus ini juga ada frequently asked question. Nanti apa-apa aja yang kira-kira ditanyakan mungkin bisa ditulis di grup. Nanti saya tampilkan di sini, terus saya bikin jawabannya di sini gitu. Baru setelah lengkap dijadikan PDF, terus kita upload di link KTR tadi. Master izin bertanya. Ya, Nadira. Di bagian pendaftaran itu kan ada ketentuan, Master. Umurnya dari umur 13 sampai 30. Ya. Menurut saya kalau umurnya 13 itu terlalu muda, Master, sebenarnya. Oh, boleh. Di berapa berarti? 15, Master. 15 itu SMA ya? Iya. Boleh. Iya. Kelas 3 ya? Boleh. Kelas 3. Bagaimana yang SMP. lain? Master Nurleli, Master Hastuti? Kalau saya lebih ke SMA aja, Master. Kalau SMP itu masih terlalu ini sih. Kalau menurut saya untuk Ya. menjadi duta. Oke, berarti 15 ya? Iya, Master. Nanti tak rubah. Mungkin Nadira sama Cindy, monggo kalau ada masukan. Ini mumpung baterai saya belum habis nih. Oh ya, mumpung baterai saya belum habis karena mungkin 5-10 menit lagi ini langsung mati nih karena baterainya udah kedip-kedip. Kita foto bersama dulu ya, izin. Kalau memungkinkan dibuka kameranya. Ya, ini saya sering tutup masalahnya untuk laptop saya itu kameranya gelap. Iya. Sehingga kalau saya on kan itu malah gelap gitu loh. Oh, Itu iya. Master, iya. Baru mau diserviskan. Nggak apa-apa, Master, gelap juga nggak apa-apa, dinyalain aja. Itu kayak Valeri kan juga masih di jalan tuh. Yeah. Yang penting ada gambarnya. Nanti kita tayang di Instagram soalnya. Yeah. Sudah? Oke, saya foto dulu ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan diskusinya sampai dengan laptop saya mati. Jadi saya menunggu tugas-tugas saya, mungkin bersama dengan direkturnya ya, Nurlaili, Mas siapa ya? Ya, Master Nurlaili ya. Ya, jadi di sini ada sekretaris, ada Nadira, terus ada Valerie, multimedia dan publikasi. Jadi nanti pembagiannya, contoh misalkan Master mau kolaborasi kerjasama sama KPK misalkan atau sama komunitas lain. Nah, tentunya kan perlu ada surat menyurat gitu kan. Nah, itu nanti Nadira tuh yang bantu membuatkan. Terus terkait poster gitu ya. Poster besok ditayangkan itu nanti Valerie nanti yang bantu buatkan gitu. Kurang lebih gitu sih Master Nurleli. Poster itu Master Nadira ya, poster itu. Valeri. Yang poster apa? Valeri apa? Valeri. Poster nanti Valeri.
Oh, Valeri. Ya, nanti dibantu di lead sama Cindy juga nanti. Kalau yang Master Nadira apa ya? Sekretaris Oh, bagian persuratan. Bagian Surat-surat ya? persuratan, Master. Ya, surat-surat. Iya, Ya. benar. nanti kita juga boleh kok berkirim surat ya. Nanti saya buatkan konsep suratnya. Tinggal nanti dibikin kayak kemarin ya, kayak Iya. yang di Raharjo Institute. Nanti saya buatkan konsep suratnya. Kita bisa berkirim surat ke KPK buat minta perangkat sosialisasi. Ya, nanti perangkat sosialisasi bisa dikirimkan ke peserta pemenang yang 2 dan ke teman-teman yang panitia ini penyelenggara. Iya. Karena KPK hanya bisa bantu perangkat sosialisasi aja, nggak bisa bantu dana soalnya. Ya, saya pernah minta 1.000 itu, Master, saya pernah. Dapat. Dikirim ya. Ya, nanti kita mintanya dikit aja sesuai dengan yang ada, cuma paketnya kita minta paket lengkap gitu. Nanti saya buatkan konsep suratnya. Iya. Nah, terus untuk yang ke komunitas nih minta bantuannya ini nih gimana? Biar pesertanya banyak, kira-kira gimana ya? Belum tahu, Master. Saya juga kendala aja di situ, di DMPI. Kemarin di DMPI gimana? Kurang lebih gambarannya boleh dong di-share. Dir, silahkan Dir. Kamu Oh, Madira Kemarin juga. itu di DMPI kita targetnya 80 peserta. Dan tercapai ya Bunda waktu itu ya. Yang batch 1. Tapi kalau batch 2 masih jauh. Iya, batch 2-nya masih belum tercapai. Kalau batch 1-nya alhamdulillah kita tercapai dan lancar. Ya. Itu metodenya gimana bisa dapat 80? Perlu bikin surat ke komunitas-komunitas lain kah atau bikin media partner kah? Saya menunggu surat yang perlu saya sampaikan ke grup-grup ini. Sebenarnya itu tergantung kita cara promosinya sih, Master. Kuat atau tidaknya promosi kita ke misalnya ke media sosial atau ke lapak-lapak promosi kayak di WA, di apa ya, di grup-grup lah contohnya. Oh gitu. Itu cukup pakai poster aja kah atau mesti pakai surat? Kalau misalnya apa ya, promosi-promosi lewat grup begitu pakai link sama pakai poster itu sudah cukup. Link pendaftaran ya maksudnya. Oh, oke. Pakai flyer gitu aja ya, Mbak Nadira. Iya. Ya, tapi kalau ke media partner lain butuh surat sih, Master. Misalnya lembaga lain. Kemarin kan soalnya kalau Duta Motivator Pendidikan Indonesia, kita tuh ngejaring promosinya atau kerja sama media partnernya hanya di lingkup kita sendiri gitu. Misalnya aku punya MLI sama Dream Team, ya udah itu doang yang dimasukin gitu. Atau si Fahmi punya Aksara Damai sama Kimo, nah itu aja yang dimasukin. Tapi mungkin brandingnya kali ya, karena kan memang kisah motivasi itu udah brandingnya tuh udah lumayan kuat gitu, jadi banyak menjaring peserta. Tapi benar yang dikatakan Nadira, memang promosinya itu dari media sosial, terus habis itu dari LPM sama paid promote, sama media partner. Untuk paid promote itu ada yang berbayar nggak? Berbayar semua, Mas. Itu berapa sekali promote? Tergantung Instagram yang digunakannya itu yang buat bekerja sama gimana. Oh gitu. Kisaran berapa? 25-30 ada, itu paling murah. Oh gitu. Selebihnya Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau misalkan perlu paid promote, kalau udah jadi posternya kita pakai itu aja nggak apa-apa. Tinggal nanti Cindy sama Nadira bilang ke saya berapa itu. Sebenarnya kita butuh ini nggak sih Bunda kayak di itu DMPI, TikTok? butuh apa? TikTok. TikTok tuh. Buat promosi gitu loh kayak di DMPI. Iya. Kan kita promosi juga lewat TikTok kan. Medsos ya, TikTok tuh. Ada YouTube-nya, ada ya, ada YouTube, ada TikTok. Ya. Kayak snack gitu ya. Iya, betul. Cuma yang buat kontennya siapa?
Kalau mereka kan masih ada brand ambassador. Kalau di MPI kemarin Imonya ada brand ambassador, jadi ada konten kreator yang ngebuat. Tapi kalau misalnya Rain, ya kita coba dulu. Nggak apa-apa lah Kirim, maksudnya. Kalau kalau misalkan foto gimana? Kirim foto kemudian dimodifikasi gitu. Nggak bisa ya? Bisa aja sih, Master. Sekreatifnya konten kreatornya. Iya. Masalahnya Suruh- kalau ketemu juga sulit ini. Jauh Iya, semua. betul. dari poster aja mungkin posternya dibikin yang ukuran story gitu, story Instagram persegi panjang gitu. Terus nanti Nah, di-upload di TikTok. Dira tuh suruh buat jedak-jeduk. Berarti nanti Valeri bikin posternya 2 ya. Yang satu ukuran yang buat di feed Instagram, yang satu buat di story Instagram. Sama yang di story itu juga bisa ditampilin di TikTok kan. Siap, Berarti nanti Master. udah ikut ini ya, Master, untuk mempromosikannya setiap pemberitahuan yang ada di Drakor, di Rain juga ditampilkan gitu atau gimana, Mas? Iya, betul. Jadi setiap kegiatan yang ada di Drakor ini juga kita tayangkan di Rain. Terus nanti juga ini Master Nurleli sama Master Hastuti juga jaringannya udah luar biasa gitu. Nanti juga tolong dibantu disebarkan ke jaringan-jaringan beliau. Baik, siap, Master. Tuh, kalau Sudah perlu ada rencana memang ini, Master. Saya kira apa kalau tanpa poster yang Master Suci tampilkan tadi mau saya kirim ke grup, tapi kayaknya nggak ini ya, nggak enggak, cocok ya, Master ya ya. nanti ada poster, terus ada link KTR gitu. Nah, link KTR siapa yang bisa bikin ya? Nanti kita masukin PDF-nya tadi di link KTR itu. Di link KTR itu ada PDF penjelasan, terus ada link pendaftaran gitu, ada posternya. Ada yang bisa bikin nggak ya link KTR? Saya belum pernah, Master. Mari Belum kita pernah. coba. Nanti saya coba juga deh. Aku pernah bikin sih. Nanti coba bikin lagi. Itu registrasi nggak? Nggak perlu registrasi kan? Email. Registrasi email. Oh, Email, email. pakai email. Ya udah kalau misalkan Nadira udah pernah bikin, tolong dibantu ya. Iya. Ada boleh. Dira aja lah, Dira. Biar sekretaris kalian. Aman, Master. Tuh, Nadira sudah siap. Nanti link KTR-nya. Ini saya finalisasi dulu yang tadi Word-nya sama daftar pertanyaannya. Kira-kira nanti tolong di chat di grup ya, pertanyaannya apa aja dari yang itu yang kurang. Nanti tolong ditanyakan biar nanti bisa dijawab di daftar pertanyaan tadi. Yang Ini saya share di grup. Ada lagi yang mau didiskusikan, teman-teman? Ya nunggu promosi atau jenisnya iklan ya. Promosi atau iklan itu nanti akan saya kirim ke grup-grup ya, SMP ke SMP ya, SMA ya 15 itu SMP ya. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Ah, Ya nanti saya kirim ke grup-grup SMA, SMK gitu. siap. Saya nunggu itu yang orang atau siswa itu melihat itu langsung tertarik gitu. Mungkin ada Siap. gambar. Jangan lupa Ada nanti gambar-gambar. dituliskan free HTML. Apa itu? Free ya. Jadi biar lebih pada tertarik gitu. Kita semangat pergerakannya yang sini kita tampilkan gitu. Mungkin kalau di komunitas-komunitas lain ada berbayar dan pembayarannya itu komitmen fee ya, Cindy ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul, Master. Kalimatnya yang singkat saja tapi mengena gitu. Iya. Kalau masalahnya kalau kalimatnya terlalu panjang, itu yang mau baca itu juga males kadang. Iya. Besar, singkat, kemudian bermakna gitu. Nanti main digambar aja, digambar sama tampilan. Iya, nanti gambar itu bisa bicara kok. Tuh Valeri sama Cindy jagonya itu. Iya. Siap, Master. Siap, saya mah. Itu. nanti juga Dira bantu deh. Oh, Kayak gitu. siap. Ada lagi yang mau didiskusikan? Dari Master Nurleli gimana? Sementara Master udah dulu, nanti Oke, mungkin nanti kita- sambil
Dilanjut di grup Kita ya. diskusi di Siap. grup ya. Nanti kita Iya. lanjut diskusi di grup ya. Ini udah Ini 7% juga udah iya kedip-kedip. nunggu perintah dari apa namanya kepalanya ya, apa inspekturnya ya, Direktur program. Sama-sama. direkturnya. Sama-sama kita, Master. Nunggu direkturnya ini gimana saya siap. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan, berarti nanti PR-nya saya tuliskan di grup ya. Sharingnya nanti kita tuliskan di grup sama draft-nya ini yang tadi sudah saya tampilkan. Jangan lupa nanti pertanyaan-pertanyaan apa ditulis, dilengkapi pertanyaannya biar bisa saya tambahkan di daftar pertanyaan. Nanti kalau udah jadi langsung dijadikan PDF, saya kirim update-nya di grup. Pertanyaannya di chat itu ya, Master Ya, ya? di chat aja. Nanti Iya. saya kirim. Dimasukkan Kalau sama nggak Master keburu Suci ya. malam ini, besok pagi ini karena udah kedip-kedip nih laptopnya. Mantap. Baik, terima kasih banyak semuanya, Mbak Cindy, Master Nurleli, Master Hastuti, Nadira, Valeri. Pak Valeri masih di jalan nih tapi menyempatkan hadir. Makasih banyak teman-teman semua, waktu, pikiran, dan semangatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa sedikit banyak memberikan kontribusi lah bagi Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Karena bicara tentang pemberantasan korupsi bukan tugas KPK aja dan bukan tugas pemerintah aja, tapi tugas dari masing-masing kita untuk semangat menjalankan sesuai dengan bidang-bidang kita masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini dan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kasih, Saya Master. izin end group ya. End Zoom. Baik, Master. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo live ya. Live semua ini ya.